tadi kita ingin melanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita punya slogan Masmud, 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 masa muda. Yo yo yo. Oke, sudah jauh ya kita ya. Hampir 70%, sekitar 70% sudah kita bahas materi analisis kompleks ini ya. Yang ingin Mamang jelaskan ini, kita langsung saja 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bagus, 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 bagus. Oke, kita punya pembahasan baru kali ini, yaitu derivatif fungsi holomorfik. Gimana enggak ini ya? Dari bahasanya saja sudah terbayang seberapa susahnya ya. Oke guys, nggak apa-apa guys. Kalau kalian rajin belajar, kalian rajin latihan, insya Allah akan mudah guys. Oke, kita langsung saja daripada banyak kincong. Ini Mamang punya definisi 11.1. Diberikan fungsi, ini Mamang pakai ya biar aja ya, ini aja. Diberikan fungsi f di subset c, dari d subset c ke c, dan c itu anggota interior d ya. Fungsi f dikatakan terdiferensial di c jika ada fungsi linear. Ingat, fungsi linear ya, ini fungsi linear, katakanlah dia di f gitu ya, lambangnya ya, di f dari d ke c, dari d subset c ke c, sehingga untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga ini modulus dari fc plus h dikurang fc dikurang di fc ya, di fc dikali dengan h, di f ini fungsi linear ini dikenakan ke c dikali dengan h, itu kurang dari epsilon per dikali mutlak h untuk setiap h anggota b delta 0, c subset b delta 0. Ini nggak usah ya sebenarnya ya, yang c ini nggak perlu nih. Nah, dia anggota b delta 0 saja karena dia otomatis kan, h itu pasti di c kan. Untuk setiap h anggota b delta 0, gitu aja sudah. Oke, bentar. Benar ya. Oh ya, betul. Oke, selanjutnya jika f terdiferensial di setiap c anggota O pada setiap open set O, maka f disebut holomorfik, fungsi holomorfik pada O ya. Artinya di terdiferensial di sini pada satu open set O di setiap ya, nah di setiap c. Kalau cuma satu saja enggak ya. Holomorfik itu di setiap c ya, di setiap c pada satu open set O. Nah, oke, dari sana kita punya turunan parsial juga guys, ternyata guys. Turunan parsial dulu nih. Jadi jika fz itu kita bisa uraikan menjadi uxy dan vxy, di mana uxy dan vxy ini adalah fungsi real multivariabel, maka kita ingat kembali ya, turunan parsialnya dfc do fc per do x ini adalah fc plus h dikurang fc per h. Kemudian di fc per do y ternyata ini adalah mirip kayak turunan parsial biasa, cuman dia turunan parsial kompleks ya, per hi. Kenapa ada hi-nya ya? Ini padahal dia ini. Oh, ini parsialnya, turunan parsialnya. Oh, kirain yang ini v ini ya. Nggak penting dong ini, berarti nggak penting nih. Ini turunan parsial f-nya guys. Ini kalau terhadap x itu yang gini. Kalau terhadap y, terhadap imajinernya itu adalah ini. Nah, gitu. Ada hi-nya gitu ya. Ingat ya, karena dia mendekati ke sini. Oke, itu karena parsial untuk fz ya. Pusing nih. Kita kasih contoh deh. Misalnya ya. Fz atau kita kasih contoh misalnya ya, f x plus iy ya, x plus iy.
X plus IY sama dengan misalnya ya 2X plus IXY. Nah, kalau delta F do F ya, do F per do X ini sama dengan, ya ini menjadi turunannya yang diturunkan X, Y-nya jadi konstan. Jadi 2 plus IY, nah gitu ya. Kemudian di sini kalau dia terhadap ini, kalau do Y, F per do Y ini berarti dia terhadap I ya, terhadap I. Berarti I-nya yang hilang, berarti ini adalah ini 0 ya, plus X. Nah, X saja guys, jadinya guys. I-nya hilang. Nah, X. Ya gitu ya caranya. Jadi karena ini kan HI ya, pakai HI. Sorry. Ada HI-nya. Jadi dia akan ini menghilang nantinya ya. Oke, mungkin itu ya sekedar ilustrasi. Akibatnya di sini kita punya akibat jika F terdiferensial, ini kayak membaca ya, jadi kayak Mamang ya. Jika F terdiferensial pada C AB, maka ini nggak nyambung nih dengan yang pembahasan ini, karena ini membahas turunan parsial di F-nya gitu ya. Tapi di sini, nah ini akibatnya harusnya dihilangkan ini, karena nggak nyambung dengan ini bukan akibat ini, gitu. Nah, sekarang ada fakta gitu ya. Ini faktanya namanya persamaan Cauchy-Riemann guys. Jika F terdiferensial pada C A plus BI gitu ya, maka F aksen C itu akan bisa dihitung menjadi ini ya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan teorema limit yang Mamang jelaskan kemarin. Karena limit itu berarti dia bisa diuraikan menjadi keluar komponen. Ingat teoremanya kemarin? Teorema limit. Jauh nih. Mana nih? Mamang ada jelaskan itu. Teorema limit kemarin. Kita lihat deh. Nih guys. Nih. Ah, penting kan jadinya kan? Itu. Oke. Akibatnya guys, kalau kita hitung ini tidak lain adalah turunan parsial UXY, katakanlah dia UXY. Ini bisa memang terus menjadi begini ya, di U per do X plus I di V per do Y. Ini hanya misal lambang aja ya. Ini maksudnya ini turunan parsial U terhadap X dan turunan terhadap parsial I terhadap Y. Akibatnya adalah ini guys, UX sama dengan UY. Bentar nih, benar nggak sih? Benar nggak sih? Kayaknya beda nih. Tuh kan salah kan? Ini ada kesalahannya. Ini ada kesalahan di sini guys. Bentar nih. Mamang perhatikan dulu nih. Mari kita cek ya. Oh Y. Nah ini jadinya kalau dikalikan I dengan I di atas bawah gitu ya, menjadi VY. Jadi ini adalah VY dikurang I UX. Nah seperti itu. Salah, UY, ini UY. Nah gitu. VY UY gitu ya. Sehingga kita dapatkan yang ini sama dengan ini harusnya. Ya. Ntar nih Mamang jelaskan dari awal nih ya. Misalnya ya kita turunkan, kan terdiferensial itu artinya turunannya di salah, akibatnya turunan setiap arah sama. Ada ya, ada nilainya. Sehingga yang di sini, nah F aksen C
dia turunan ini juga sama gitu nilainya. Nah, turunan terhadap parsialnya terhadap X. Ini diturunkan terhadap X dia. Ya, maka UX-nya ini, yang ini, UX yang ini, kalau diturunkan secara parsial, itu akan mendapatkan nilainya seperti ini, hasilnya adalah ini. Gitu. Ya. Kemudian VX juga sama ya, ini, yaitu ini ya. Kalau kalian bingung, lihat turunan parsial di kalkulus multivariabel, guys. Gitu ya. Nah, kalau kita harusnya, karena dia terdiferensial, diturunkan terhadap Y juga akan secara parsial terhadap Y akan sama nilainya. Nah, jadi harusnya ini sama dengan ini nilainya, yaitu yang terhadap X sama dengan terhadap Y. Akibatnya supaya dia sama, yang ini dengan yang ini dengan ini harus sama, dan yang ini dengan ini harus sama juga. Akibatnya dari sini kita dapatkan bahwa UX sama dengan VY dan VX sama dengan negatif UY. Inilah yang dinamakan persamaan Cauchy-Riemann, guys. Nah, gitu ya. Jadi jika F terdiferensial, maka PCR atau persamaan Cauchy-Riemann itu berlaku. Tapi sebaliknya, jika persamaan Cauchy-Riemann tidak berlaku, maka pasti F itu tidak terdiferensial. Oke, ini adalah teknis yang lebih mudah untuk menghitung keterdiferensial fungsi daripada kalian menggunakan yang ini pakai delta epsilon yang paling gak jelas, bukan gak jelas sih, tapi susah, guys. Mending kalian menggunakan PCR saja. Nah, gitu. Jadi tinggal diturunkan terhadap X, nanti U-nya yang ini, yang ini, guys, ini terhadap X terhadap Y, nanti gunakan PCR gitu, gunakan persamaan Cauchy-Riemann, itu selesai, guys. Nah, begitu ya caranya. Oke, mungkin itu saja ya dari Mamang ini. Nah, ini banyak nih pembahasannya lagi. Thank you for watching.